lagi di Obsesi kali ini, siang hari ini bersama saya Vera. Kali ini kita akan membahas tentang minuman segar ala barista nih. Wah, di tengah-tengah saya sudah mengundang barista, mahasiswa asal dari Medan yang pernah bekerja di kafe sebagai barista selama kurang lebih 1,5 tahun. Langsung aja kita panggil Raja. Halo. Raja Ya. Barista? Enggak juga sih, malu-malu dia, padahal dia jago loh. Pemirsa Obsesi, saya tadi di belakang layar udah coba-coba minuman yang dia bikin ya. Sebelumnya enak dan dia bener-bener menunjukkan kualitas dia punya pengalaman lah kerja sebagai barista di kafe. Itu bener gak ceritanya? Benar, Bu. Dulu kamu punya pengalaman kerja, Iya. gimana ceritanya? Coba bisa ceritain? Kalau dibilang sih barista yang handal sih nggak terlalu handal banget, tapi bisa. Dulu tuh saya udah pernah kerja di salah satu kafe, tepatnya di bidang barista, kurang lebih dari 1,5 tahun. Dan kafe yang saya duduk itu ada sekitar 17 cabang di Medan. Oh, berarti kafe lumayan besar ya? Iya. Jadi kalau untuk pengalaman, saya rasa cukup kalau untuk itu. Jadi saya sebelum menempuh kuliah sebenarnya udah pernah kerja sebagai barista. Kerja sebagai barista di Medan. Oh, jadi kamu pas di sini tuh baru di Bekasi? Baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun lah ya. Jadi masih ada ilmu-ilmu baristanya lah ya. Dengar-dengar ilmu-ilmu barista kamu kepake di kampus? Sebenarnya sih pernah pakai, pernah juga jualan. Iya, pernah jualan juga sama teman-teman. Waktu itu saya punya hati untuk bantu dapur kampus. Jadi saya coba ajak teman-teman beberapa yang mau ikut jualan gitu. Jadi sewaktu itu, tapi tidak sesuai yang seperti saya inginkan, karena dimana peralatan sama fasilitasnya yang beda tidak ada, yang tidak ada, dan juga bahan-bahan yang kita butuhkan juga seadanya aja. Yang harusnya belinya bahannya ini ya karena uangnya gitu kan, dan juga buat jualan juga ya, dananya yang tidak memadai. Jadi kita tuh cari bahan-bahan yang simple yang bisa cocok ke minuman ini gitu. Kita cari yang harga murah gitu. Dan juga tempatnya kan kurang, karena awal pemula ya, jadi tempatnya juga nggak ada. Jadi itu tidak berjalan dengan lancar gitu, nggak kalah lama gitu. Nggak terlalu lama lah ya pas jualan minumannya di kampus, itu nggak terlalu lama. Cuma setidaknya biar ilmu kamu tuh nggak hilang gitu, kamu harus ngajarin ke teman-teman kamu cara belajar untuk jadi, karena kan tahu kalau bikin minuman gitu nggak bisa sembarangan kan, kayak main asal blender ada aja takarannya. Kak, ada takarannya atau ada tekniknya Kak, minuman mana dulu yang ditaruh, benar gak sih Raja? Iya, benar. Nah, selama kamu 1,5 tahun itu bekerja di kafe itu, kamu udah bisa jadi barista atau kamu belajarnya dari mana? Oh, kalau sebenarnya sih ya seperti bayi juga. Bayi yang baru lahir itu belum tentu bisa langsung berjalan ya kan. Jadi butuh proses untuk dia bisa berjalan. Jadi begitu juga dengan kita. Jadi waktu itu saya tamat SMA, nggak langsung kuliah karena ada beberapa lain hal. Jadi saya pergi ke Medan. Waktu itu waktu mau melamar kerja jadi barista itu harus butuh training dulu kurang lebih 3 bulan. Iya, kita diajarin tentang pengenalan tempatnya, bagaimana penyusunan setiap tempat-tempat seperti mesin kopi gitu. Jadi kita juga harus selama training itu kan kita diajarin gelas, setiap minuman itu kan gelasnya berbeda-beda. Gitu. Ya, jadi itu kita harus hafal, terus nama-nama semua minuman yang ada di kafe, terus juga belajar tentang takaran. Jadi kita tidak bisa sembarangan langsung masukin aja, karena itu akan menjadi fatal untuk customer yang mencicipi gitu. Jadi kita harus tahu semuanya itu, baru deh kita nanti kalau selama 3 bulan kita lolos jadi staff. Baru kamu bisa langsung jadi staff bekerja di kafe tersebut. Jadi sebelumnya Raja ini di training dulu ya, selama 3 bulan pemirsa Obsesi, untuk bisa menguasai dapurnya di kafe itu tentang barista, karena semua makanan, minuman buah-buahan ini di treatmentnya dengan cara yang berbeda-beda gitu. Jadi kita juga nggak boleh asal sembarang. Ini kalau ini ya khusus minum barista, tapi kalau pemirsa Obsesi mau bikin di rumah, ya udah terserah pemirsa Obsesi ya, takarannya mau seberapa, mau manis,
Mau banyak esnya terserah. Ini kan karena Raja ini udah standar restoran dan standar barista. Jadi dia mau bagi ilmunya siang hari ini gimana bikin minuman segar ala barista dengan bahan-bahan yang simple dan murah juga nih. Yuk, Raja bisa coba jelasin ke kita hari ini kita mau bikin minumannya berapa jenis? Hari ini sih nggak banyak ya, kita cuma buat 2 aja dulu. 2, oke. Ya. Yang pertama apa nih? Ya, kita mau buat, karena aku suka makan terong Belanda ya, tanpa campuran apapun. Jadi saya mau buat coba campuran terong Belanda sama Markisa. Jadi namanya Markisa terong Belanda. Markisa terong Belanda yang pertama. Ayo langsung aja kita buat kita langsung aja. Markisa terong Belanda yang seger di siang hari. Yoi. Coba bagi. Jadi ini pertama kita potong dulu. Oke. Jadi kan biasanya orang-orang ngupas terong Belanda itu kan pasti pakai cutter atau pisau gini kan? Iya, iya. Tapi kita punya cara yang lebih bagus. Wow. Jadi kita tinggal butuh sendok, terus kita masukin aja itu sendok, tinggal putar. Keren Gini. sekali, tangannya terampil. Wah, wih langsung ke kupas. Iya. Kemudian, Kita taruh di sini dulu, nggak apa-apa. wih langsung. Oh, di blender ya terong Iya. Belandanya? Iya, pasti tadi kalau saya yang bikin saya ngupasnya begitu, pakai pisau. Iya. Jadi begitu cara simpelnya. Airnya boleh pakai ini ya, nggak apa-apa? Boleh. Jadi kalau biasanya kalau kita di sana tuh harus semuanya tuh harus pakai takaran mulai dari air apapun semuanya. Tapi kalau kita udah terbiasa, kita pakai Feeling ya, Ya, kamu karena feeling kamu aja. udah 1,5 tahun. Jadi kamu udah tahu nih airnya seberapa. karena nanti kita mau pakai juga kita blender 2. Blender 2, oke. Wah, dia ngupasnya gampang banget. Pakai sendok. Kulit terongnya utuh, nggak rusak. Langsung kita masukin aja. Terong Belanda juga manfaatnya banyak ya? Iya, manfaatnya banyak. Menjaga meningkatkan daya tahan tubuh. Terus menjaga kesehatan mata juga bisa. Terus dia itu terong Belanda itu khasiatnya juga bisa mencegah resiko kanker. Oh, Iya. Jadi sehat untuk diminum. sehat untuk diminum. Ini tinggal kita blender, kita tunggu sebentar. Ini sepertinya terlalu kental. Kental, oke. Jadi kita harus tambahin lagi supaya nanti nggak terlalu berat untuk pencampurannya. Dan dia nggak pakai campuran gula lagi segala macam ya? Kalau untuk minuman yang pertama ini Markisa terong Belanda, karena ini Markisanya sudah Manis? iya juga sudah manis, kita nggak usah Pakai gula gula lagi. lain. Karena pakai gula juga nggak, pakai gula terlalu banyak juga nggak bagus. Jadi kita tinggal campurkan es. Es. Bagi yang suka doyan yang segar-segar ya. Boleh. Ini kita tinggal tuang aja. Itu adalah sirup Markisa? Iya, sirup Markisa. Kenapa saya pilih sirup Markisa? Iya, kenapa? Karena sirup Markisa itu khas minuman Sumatera. Iya sih, dari Medan ya? Iya. Ini saringannya. iya. Jadi ini kita bijinya harus disaring dulu ya, karena kalau diminum pakai biji nggak sehat. Jadi setelah di blender harus disaring ya terong Iya. Belandanya.
secukupnya dulu. Setelah itu kita tinggal tuang aja, tapi harus pakai sendok ya biar gak dia campur ke bawah. Gitu. Jadi dia biar nggak kecampur ke paling bawah ya si markisanya ini, terong Belandanya ini. Oke. Kenapa juga kita tuh butuh es batu? Karena itu tuh yang akan nopang terong Belandanya di atas. Biar nggak ke bawah ya? Itu juga sangat membantu biar kelihatannya cantik seperti itu. Kira-kira cukup ya? Iya. Wah, ini dia minuman pertama kita. Jadi, nih. Markisa terong Belanda. Wis. Jadi markisanya di bawah. Iya, markisanya ada di bawah, terus terong Belandanya paling atas. Ya. Wah, luar biasa sekali. Terus kalau yang kedua kita mau bikin apa? Kalau yang kedua ini kita mau buat tricolor. Tricolor? Iya. Kenapa tricolor namanya? Tricolor ini kan bahasa Inggrisnya ya, itu tiga warna. Iya, 3 warna. Jadi sebenarnya minuman ini sewaktu kami di sana itu minuman yang gampang tapi sulit. Oh, maksudnya kenapa jadi sulit? Sulitnya di pencampurannya karena kita harus tahu buah mana yang berat. Dia kan ada buah yang seperti terong Belanda ini seratnya berat ya? Iya, berat. Jadi ya? kita harus tahu supaya kita bisa membuat hasil yang baik. Kita harus tahu mana ini. Kalau contohnya jeruk ini kan nggak terlalu berat. Jadi nanti air dia harus yang berat itu di bawah, terus yang agak ringan di atas. Gitu, jadi kita tricolor ini buahnya apa aja nih Raja? Tricolor ini buahnya ada terong Belanda, ada jeruk, terus ada yang udah di blender ya? Ini melon yang udah di blender tadi sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, jadi tadi Raja di belakang udah blender duluan melonnya. Oke, kita mulai. Langsung kita buat? Ya. Pertama kita peras dulu jeruk ya. Ini tadi jeruk yang udah kita belah, tinggal kita peras seperti ini. Jeruknya itu kira-kira berapa biji nih, Raja? Kalau untuk 1 gelas itu kita harus sesuaikan karena ada jeruk yang airnya tidak banyak. Jadi kita harus lihat. Jadi pas beli juga harus dilihat-lihat ya. Iya. Kalau bisa airnya yang banyak. Iya. Seharusnya sih dalam 1 porsi itu cukup 4 ya. 4 ya, wah lumayan juga ya. Iya. Dan juga sesuai gelasnya juga. Kalau gelasnya kecil kita bisa sesuaikan juga. Tapi kalau gelasnya seperti ini, sepertinya 4. 4. Iya. Karena gelasnya ukurannya besar. Lumayan besar dan itu kan dibagi 3 warna ya. Iya. Dulu ini minuman favorit di kafe kamu tempat bekerja? Kalau minuman favorit itu sebenarnya Happy Mango ya. Happy Mango? Iya. Wow. Happy Mango, Blue Mango Spring, Lychee Spring, seperti itu. Okay. Dan juga kalau untuk kaum muda, sebenarnya itu mereka itu lebih suka minuman kopi, latte art. Latte art tuh apa tuh? Pahit tuh? Latte art itu sejenis minuman kopi yang bisa dibentuk. Seperti buat bisa nama, love, seperti itu. Iya. Jadi yang favorit di kafe kamu bekerja itu ya minuman? Iya. Dan juga kenapa dibilang terlalu itu karena bisa dipesan di request. Biasanya orang yang pemuda-pemuda yang pacaran itu. Terus juga menguntungkan bagi yang punya kafe. Karena bahannya yang mudah didapat dan harganya juga sedikit. Harga kopinya sama fresh milknya juga nggak terlalu mahal ya. Yang dipakai juga sedikit gitu. Ini lumayan banyak air jeruknya ya? Udah lumayan banyak. Oke, selesai. Pertama yang kita taruh adalah ini. Apa tuh? Ini namanya simple syrup. Simple syrup ini tadi aku buat sendiri. Teman-teman yang ada di rumah
simple sirupnya bisa dibuat sendiri, tinggal beli gula, tinggal sama campur air, di apa aja direbus aja, dimasak aja. Oh gitu, ya. namanya simple sirup. Gak usah sirup. dibeli gitu. Jadi ini kita tuang aja. Udah cukup, tinggal kita tambahin es batu. Iya, saya mau jelaskan sedikit. Kenapa kita tuh butuh es batu? Karena es batu itu sangat membantu untuk menopang apa namanya? Buah-buah ini. Iya, perasan buah jeruk sama perasan buah melonnya tadi, supaya dia itu bisa jadi kelihatan 3 warnanya ya. Iya, kelihatan 3 warna. Tetapi ini nanti kita lihat aja hasilnya. Tetapi kan yang seperti saya bilang tadi, ini sebenarnya simple. Tapi rada sulit ya. Rada sulit karena kita harus butuh ekstra hati-hati. Kalau enggak dia akan akan nyatu, campur. Ya, nyatu. Padahal ini namanya kan tricolor. Iya. Uniknya adalah dia 3 warnanya bener-bener kelihatan. Makanya ini kita cobanya harus hati-hati bener. Karena customer itu melihatnya kan dari bentuknya dari bentuknya, dari penampilan. Kalau lucu dia pasti beli ya. Iya. Kita juga seperti itu, kalau kita beli sesuatu, kita lihat bentuknya unik, bagus, baru kita beli. Rasanya kita nanti belakangan. Ya. Nanti saya cobain rasanya nih. Oke. Sambil kita tunggu. Setelah nanti yang mau pertama dituang apa emang? Oh, yang pertama dituang itu kita terung Belanda. Terung Belanda. Iya, karena terung Belanda ini padat dan juga berat. Oh, jadi dia harus yang paling dasar. Harus paling dasar. Kayak ini dia nggak nyatu nih, keren nih. Iya. Kenapa ini bisa? Ini kan terung Belandanya itu kan berat ya. Saya katakan berat. Kenapa dia bisa di atas? Bawah, ya. Kenapa dia bisa di atas? Karena sirup markisannya ini juga kan nggak ada belum dicampur dengan air, masih padat gitu. Jadi dia masih kental. Jadi ya, dia lebih berat dari situ. Terung Belanda. Ya. Wow. Karena tadi kan terung Belandanya udah campur dengan air. Dan udah kita saring ya. Iya. Ternyata banyak tekniknya ya pemirsa Obsesi, nggak bisa main campur-campur aja. Iya. Makanya si Raja sebelum bekerja di training 3 bulan nih dia. Oke. Kira-kira cukup. Jadi kita tuang. Terung Belandanya. Kalau terung Belandanya penuangannya biasa aja. Karena dia paling dasar ya? Iya, kalau dia paling dasar. Kira-kira. Oke, sekarang kita campur ini perasan jeruknya. Ya. Mohon doanya ya teman-teman. Mohon doanya teman-teman. Semoga hasilnya bagus. Kelihatan 3 warna gitu ya. Karena ini sulitnya dia di penuangan. Oke, kita mulai. Sepertinya saya butuh es batu satu lagi. Kalau mau hasil yang lebih baik memang harus seperti ini teman-teman. Yang ini harus pakai sendok ya? Iya, harus pakai sendok. Saya tuang. Sepertinya teman-teman kita kurang berhasil. Dia masuk tapi dia jadi paling bawah sih. Iya, yang harusnya dia itu ada di tengah. Oke. Tapi kita coba. Iya. Oke, kita habisin aja.
Oke. Termasuk 2 warna juga, tapi harusnya dia di tengah ya? Iya. Tapi kalau ini berhasil, tetap berhasil juga karena dia 3 warna, ya kan, tricolor. Doanya harus kencang. Berarti kalau kamu waktu kerja di kafe bikin minuman gini lumayan lama ya? Iya, kita butuh lumayan lama karena dalam satu bar itu harus ada 3 orang. Oh. Iya. Karena kafenya juga cukup besar. Si melon jadi di tengah. Iya. Sepertinya kurang berhasil, tapi intinya kalau hasil akhirnya itu biasanya di sini adalah apa namanya, terong Belandanya, terong Belanda. Terus di sini ada jeruknya, terus melonnya di paling atas. Tapi ya kurang lebih seperti ini. Oke. Agak. Jadi di 3 warna juga pemirsa, cuma harusnya terong Belanda paling bawah ya? Iya, paling bawah. Apa-apa. Namanya kita usaha pasti ada. Iya. Ada plus minus ya. Next time kita buat lagi yang lebih bagus lagi. Kita cobain dulu nih, Raja, tolong sedotannya. Aku cobain yang mana ya? Kamu cobain nggak? Ibunya aja kan, kita kalau bisa, kalau kita itu bisa buat ini diaduk atau enggak? Iya, diaduk. Diaduk? Iya, kalau harus diaduk, kalau nggak diaduk kan markisanya manis banget nanti ya. Oke, coba ya. Pemirsa Obsesi, rasanya markisa terong Belanda ini gimana rasanya, Bu? Enak, manis. Sekarang saya mau coba yang tricolor, penasaran. Nanti diaduk nggak? Iya, diaduk juga. Diaduk ya, sayang banget warnanya. Jadi ini sayangnya kita tuh seperti latte art. Kita kalau udah buat latte art, kita udah buat gambarnya. Diaduk mereka ya? Yang paling kesalnya kita itu, kita udah buat hasil yang terbaik sampai di apa, cukup di foto udah diaduk. Ya, mau diaduk deh, jadi dia gak tricolor lagi, tapi lumayan lah. Namanya mau diminum, harus dicampur. Iya. Gimana rasanya, Bu? Yang tricolor saya lebih merasa jeruk. Oh iya. Jeruk ya. Ada sih melonnya dikit. Wah, seger banget nih pemirsa Obsesi di siang hari. Ini dia 2 minuman segar kita, satu markisa terong Belanda, satu lagi namanya tricolor. Waduh, terima kasih Raja sudah datang ke Obsesi. Iya, sama-sama. Nah, kamu boleh kasih pesan dan pesan buat anak-anak muda di Medan, mungkin teman-teman kamu yang mungkin nanti nonton. Boleh kasih pesan dan pesan masukannya buat mereka yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Buat teman-teman yang ada di seluruh dunia. Oke, seluruh tepatnya dunia. Tepatnya di Medan. Siapapun sekarang yang mungkin kan masa-masa corona sekarang kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan gitu ya kan. Betul. Jadi pesan saya sih sebenarnya sebanyak apapun talenta kalian, seberapa jago pun kalian melakukan satu bidang apapun, di suatu ketika kalian itu sudah tidak berada di situ, lakukan aja pekerjaan yang ada di depan mata kalian gitu. Dan seperti saya, setelah saya keluar dari barista, saya melanjut kuliah. Puji Tuhan sekarang saya dipakai di kampus saya. Dan aku punya mention gini, saya harus mengerjakan apa yang di depan mata saya. Karena kalau memang nanti saya sudah punya modal, saya akan bisa kembali buka usaha minuman, buka usaha pangkas rambut. Pangkas rambut. Oh ya, pemirsa Obsesi, Raja ini talentanya banyak. Jadi dia selain bisa bikin minuman, dia juga bisa pangkas rambut cewek dan cowok. Nanti mungkin kita undang next time untuk dia tutorial mangkas rambut, motong rambut cewek dan cowok ya, Raja ya. Terima kasih banyak waktunya siang hari ini buat pemirsa Obsesi. Mungkin kalian Raja susah banget nih bikin minumannya, terserah kalian mau bikin jus macam kayak gimana. Seger-seger di siang hari ini cuma ilmu kita, ilmunya Raja sebagai barista. Saya juga tadinya nggak ngerti kalau sebagai barista tuh cara nuangnya juga ada caranya, cara ngeblendernya juga ada caranya, pokoknya semuanya punya aturannya. Oke deh, terima kasih pemirsa Obsesi. Jangan lupa saksikan Obsesi episode selanjutnya dengan ilmu-ilmu yang baru bersama saya Vera Agustina. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Azia Zara. Dan
Kembali lagi di obsesi-obsesi selanjutnya. Obrolan seru sambil serap ilmu. Dah.